Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Nurofi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan sedikit membagikan materi untuk mata kuliah Emotional Intelligence yang diampu oleh Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh kecerdasan emosi terhadap kedisiplinan. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian kecerdasan emosi, yang kedua hubungan kecerdasan emosi dengan kedisiplinan, yang ketiga cara meningkatkan kedisiplinan, dan yang keempat kesimpulan materi. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol, mengenali emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, serta kemampuan untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Untuk yang kedua yaitu hubungan kecerdasan emosi dengan kedisiplinan. Di sini ada 3 poin mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dengan kedisiplinan. Yang pertama yaitu kedisiplinan merupakan salah satu bagian dari kecerdasan emosi. Dan yang kedua yaitu semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinannya. Dari poin 1 dan 2 ini kita dapat mengetahui bahwa kedisiplinan merupakan salah satu ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Dan yang poin terakhir yaitu poin ketiga yaitu rasa tanggung jawab merupakan hal yang berpengaruh terhadap keduanya. Jadi kecerdasan emosi dan kedisiplinan sama-sama berhubungan dengan rasa tanggung jawab seseorang. Dan untuk materi yang ketiga yaitu cara meningkatkan kedisiplinan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih kedisiplinan, yaitu yang pertama, lakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti membereskan tempat tidur ketika sudah bangun tidur. Yang kedua, biasakan kedisiplinan dari anak usia dini, yaitu biasakanlah anak-anak untuk membereskan mainannya ketika sudah digunakan. Yang ketiga yaitu buatlah jadwal tugas harian. Dengan membuat jadwal tugas harian, kita dapat lebih mudah membagi waktu kita. Yang selanjutnya yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena ketika kita menunda-nunda pekerjaan, maka pekerjaan yang lain pun ikut terganggu. Yang selanjutnya yaitu hindari sikap malas. Karena dari sikap malas ini kita akan sulit untuk melakukan segala sesuatu. Yang terakhir yaitu selalu prioritaskan hal yang lebih penting. Dengan memprioritaskan hal yang penting lebih dahulu, maka kita akan lebih mudah untuk mengatur waktu kita, dan kita akan lebih tenang untuk menjalani aktivitas yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan materi. Kesimpulan dari materi ini yaitu hubungan antara kecerdasan emosi dengan kedisiplinan tidak dapat dipisahkan, karena kedisiplinan merupakan salah satu bagian daripada kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan seseorang. Kecerdasan emosi dan kedisiplinan seseorang tidak didapatkan secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Keduanya dapat dilatih dari usia dini dan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.